Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati para pimpinan daerah Muhammadiyah Kerjo, Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian Ahad pagi. Alhamdulillah saya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Masjid ini besar sekali ya, dan tiangnya besar-besar. Di samping kokoh, enak untuk saya lihat. Kalau Jumatan rebutan dari cedak cagak, ombo-ombo tendanya mantep. Ya, orang itu kalau sudah usia 60 tahun ke atas, itu ada banyak hal. Nah, ini apalagi corona itu sasaran utama orang tua seperti saya ini 67, dan di atas 60. Orang yang saya 60 tahun itu biasanya dilatih 12 week harus diterima. Saya juga menerima itu karena sudah waktunya. Ini ya. Ketika 60 tahun ada di 12. Ibu yang di belakang kelihatan ya? Yang usianya belum 60 nanti suatu saat akan sampai 60 kalau mau, kecuali yang tidak mau. B pertama 6 tahun ke atas, saya juga 67, botak, rambutnya lepas dengan sendirinya, dia ketel, nggak tahu kapan rontoknya, apa waktu disisiri, tapi botak, nggak terasa. Kalau kumis ya pakai botak ya, kumis tetap ya, nggak botak ya. Ya. Yang kedua, bogang. B kedua, bogang. Yang sekarang punya gigi bagus, jangan bangga. 60 tahun ke atas bogang. Yang ketiga, B ketiga, bingung, kemampuan otak menurun. Pikun, kalau orang itu pikun tidak begitu sehat, dengan pikun tapi sehat, buat anaknya lebih angel merawat pikun tapi sehat. Kenapa? Hilang terus. Betul, lali, dia masuk podo kafe. Kayak kita kalau di Mekah itu tidak boleh keluar, marah. Metu, gak balik gitu. Ada anak pinter karena berkali-kali hilang, gimana caranya ya? Akhirnya semua baju bapaknya ditulisi namanya, nama bapaknya, ditulisi alamatnya, ditulisi nomor teleponnya. Cerdas anaknya. Jadi kalau ada orang lenger-lenger di terminal, nah, tinggal yang lihat harus disebut, Pak, ini ada bapak namanya Pak Nurkolis lenger-lenger di terminal, suruh berhenti, itu bapak saya. Jawabannya itu karena proses alami ya, otak menurun. Saya sudah mengalami, bukan pikun tapi bukan pikir begitu, delek garang kalian kalau tidak pada tempatnya delek angin. Karena itu semua barang saya harusnya tempat khusus, kacamata di sini, pulpen di sini. Yang tidak bisa buku ya, buku waktu saya masih 50 tahun ke bawah
baca selesai. Masih ingat? Oh, di halaman. Misalnya ada tokoh pendidikan Jerman nama Schopenhauer, itu kan tulisannya beda dengan bunyinya. Halaman piro ya? Oh iya, halaman ini bisa. Sekarang baca buku depan sampai belakang. Yang depan lari, oh sini mau lari. Aduh. Harus terima dengan lapang dada. Belerang, nah, belerang ya. B yang depan belerang. Belerang itu mata. Saya ini tidak hanya belerang. Operasi katarak ya. Operasi katarak. Dan operasi katarak ternyata tidak sakit, hanya tidak sampai 15 menit operasi katarak. Semula saya minta ganti kacamata, Pak, kok tidak enak ya kacamatanya ke dokter spesialis mata. Iya Pak, diperiksa. Bukan kacamatanya Pak, matanya. Apa Pak? Katarak. Terus obat apa? Obatnya satu, operasi. Masuk Pak, operasi. Batin, iya tepat, tidak tepat, ya apa motor ya. Ternyata operasi katarak itu saya disuruh masuk ke ruangan, saya protes, Pak, saya belum dibius. Mau saya masih sakit. Sudah Pak, belum. Sudah. Tadi kan sudah ditetesi. Nah, jadi biusnya bukan disuntik, ditetesi. Nah, diajak bicara. Dioperasi kan diajak bicara. Ada musiknya. Enak katanya. Tidak sampai 15 menit selesai. Sudah Pak, boleh pulang. Sudah. Masya Allah. Dalam kedokteran luar biasa ya. Habis dioperasi itu, dulu lihat lampu begini agak kuning. Kalau dioperasi putih, saya operasi kanan. Saya bandingkan yang kiri. Wah, yang kanan jauh lebih jelas. Manusia. Jadi ciptaan Tuhan dilepas, diganti ciptaan orang kayaknya. Lensa ini ya. Bukan itu ya, bukan matanya tapi lensanya. Belerang, budek. Budek itu kalau tadi belerang menyerang mata, B yang kelima budek menyerang telinga. Saya 67 kena ya, rasa budek juga. Artinya kalau tidak keras, tidak jelas. Karena TV mesti agak keras suaranya. Kalau begitu saya datang, banter sekali kok. Iya, kalau tidak banter, tidak dengar. Oh, berarti tuli ya. Masa selama hidup tidak pernah dituli-tuli orang ya. Boleh tuli. Tuli pun ya. B kelima, B keenam, bungkuk. Bungkuk. Saya belum, tapi saya merasa nanti pada saatnya akan bungkuk. Bekerja menggelung ke depan ya. Termasuk ibu. B ketujuh, bawel atau bisu. Jadi orang tua itu mungkin banyak omongnya, mungkin berdiam. Yang banyak omongnya itu biasanya suka cerita masa lalu. Biasanya. Berito, semangat. Jadi putu di sini ini keberapa kali ya? Tapi mau olah cintir kok gak kerasa wis balik cerita anak pembeli molas semangat cintir ngono cintir lah pembeli molas iya. Jadi kalau bapak ibu punya orang tua suka cerita, dengarkan saja. Iya Pak, wis bosen. Tidak apa-apa, itu bahagianya ya. Bahagianya. Cerita masa bijan zaman itu baik lah. Pintiro rali. 8 beset. Beset itu tidak bisa nempat kencing ya. Kalau orang tua tidak bisa nempat kencing, jangan dimarahi. Terus kowe ngoyo sak nggon jangan, tambah banter beser itu. Itu sudah keadaan Allah. Beser. Ya Allah. Ya, sekarang itu ada apa? Untuk berarti itu pampers, ada pampers ya. Tidak tahu orang tua mau nggak pampers ini ya.
Biasa gak gelem biasa. 9 buyuten. Buyuten itu apa? Tangan obat dewe gitu. Tangan obat dewe. Terus teh nang gelas. Gak pancer karet-karet kabeh. Dia anake, "Bu, wis tuwek masa saya gak iso." Bukan gak bisa. Oh ya. Ini kalau piring, lugur, dia anake, wis tak loro lho, sampai ibu piring tak loro. Wis meneh tak ganti piring seh. Piring plastik piring seh. Dalam hati ibunya, dia rekon kiri ibu. Bukan cuma 2 piring, 2 gelas, 10 piring lebih. Kok pecah no, tapi itu tetap saya. Tadi ibu yang pecah loro, ganti piring seh. Anak dia buyuten. Jangan dimarahi ibu kalau buyuten memecahkan piring, besoi teh karet-karet di meja, itu tidak sengaja. Dia tidak ingin terjadi ya. Anak ibu murid bau karena sudah keriput kulitnya, bolotnya agak bersih, bau. Bebelan, begelit, berdegelan ya. Yang terakhir, bokek. Bokek itu tidak punya uang ya. Orang tua itu sering tidak punya uang. Padahal dia ingin kalau ke masjid, misalnya nelfon celengan, kalau cucunya datang ingin bersih. Mau minta uang pada anak, gak tentu. Karena itu yang muda-muda, berilah uang pada orang tua kita. Jangan bilang, lah gak tahu jaluk ya gak ngerti, itu anak durhaka. Jangan nunggu diminta. Beri uang sebelum dia minta. Tidak untuk dia sih, untuk cucunya, untuk kotak masjid, untuk beri uang. Jangan bilang, gak tahu jaluk aku ya gak ngerti ya. Itu anak gak ngerti itu namanya ya. Ya. Ini tidak usah menanggung tahu. Karena ada corona itu seiring. Ini corona, menteri-menteri sudah banyak yang kena ya. Ada menteri, ada istri menteri, banyak yang lockdown sekarang. Katanya Jawa Tengah itu lockdown. Lockdown itu yang dalam tidak boleh keluar, yang luar tidak boleh masuk. Di Solo katanya lockdown. Kita harus waspada, harus ikhtiar, tapi harus tahu bahwa Faiza maritu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah mengatakan, wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah itu penjaga yang terbaik, penjaga kesehatan kita. Tapi ikhtiar harus ya, ikhtiar. Saya mau turun, sudah itu tangan saya. Dulu tidak pernah nyiapkan tisu basah. Nah sekarang istri saya mesti dikasih tisu basah. Jadi ada mudut kalau sama uang itu di tangannya biar aman gitu. Ya ikhtiar gitu ya. Nah judulnya tadi kan itu ya. Kejahatan tidak pernah libur. Sampai dari buku saya yang ke-16 ini. Kejahatan tidak pernah libur ya. Nah ini bukunya. Tiap Ramadan saya terbitkan satu buku sebagai tanda syukur menangi Ramadan. Ini ke-16. Nanti Ramadan besok sudah dipercetakan buku yang ke-17. Judulnya Di Hatiku Ada Kamu. Di hati ada kamu. Rasulullah pernah minta pada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud tolong saya bacakan Al-Quran. Nabi kan nasihatnya, ya saya ingin dengarkan orang lain. Tadi baca surah An-Nisa ada ayat yang berarti berhenti sudah nangis Rasulullah itu. Karena hatinya begitu dekat. Itu buku yang akan atas. Sekarang buku yang akan atas di hatiku ada kamu. Kalau lagunya Pina itu apa? Di dadaku ada kamu. Ini di hati saya. Ya. Kejahatan tidak pernah libur, aktif dan agresif. Dan libur.
aktif dan agresif. Kejahatan tidak pernah libur, maka kebaikan tidak boleh libur agar kejahatan tidak menguasai kita. Tidak ada libur dalam kebaikan. Kalau libur berhenti, kejahatan akan menguasai. Ya. Kejahatan tempat yang ramai ada kejahatan, tempat yang sepi ada kejahatan, siang ada kejahatan, malam ada maksiat. Aman ada. Waktu bencana itu mestinya kan orang mendekat kepada Allah. Tapi ada juga waktu bencana itu rapat, korupsi, bantuan bencana dikorupsi. Masa luar biasa setan dia. Setan bertekad akan terus aktif tanpa henti menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Ini Al-Qur'annya. Qala fa bima al-waitani wa aqudan ala siratal mustaqim. Iblis berkata, "Jikalau kau telah menghukum saya sesat, maka saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanku yang lurus." Ini kita perhatikan ada kalimat la aqudanna, menghalangi. La itu sungguh menghalangi. Belakangnya ada nun taukid juga sungguh. Jadi setan bilang sungguh dua kali. La aqudanna, sungguh pasti aku halangi mereka dari jalan yang lurus. Ini sumpah setan ya. Setan menghalangi manusia berbuat baik dari segala arah dan segala cara, segala waktu. Setan sumber dia akan sukses besar. Tuhan, hanya sedikit orang yang bersyukur dan patuh kepada kata setan. Bersyukur ya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidun syakirin. Ini juga ada nun, sungguhnya berkali-kali. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Dan bilang, nanti Tuhan ada sedang syukur dengan syukur. Jadi program setan itu mengubah syukur menjadi keluar adalah salah satu sarana setan. Ini gampang ngeluh, udan ngeluh, panas ngeluh. Kulikul insan halu'ah. Manusia itu pembawaannya halu'ah, gampang tambah, mengeluh. Peristiwa apa saja mengeluh. Nah, coba ini contoh. Peristiwa sama hasilnya berbeda. Ada peristiwa sama hasilnya berbeda karena cara pandang berbeda. Banyak masalah tergantung cara pandangnya. Seorang suami menulis, keluarga, tahun ini tahun menyedihkan, kata suami. Tahun ini saya pensiun, tidak lagi punya jabatan, mengeluh. Pisah dengan sahabat kawan bergaul tiap hari, mengeluh. Tahun ini saya menjadi operasi batu perdu, mengeluh. Aduh, pensiun, tak ada konco, operasi batu perdu, mengeluh. Tahun ini saya operasi mata karena katarak, mengeluh mas. Tahun ini kami hanya berdua, anak tertua pindah ke rumah sendiri, adiknya kuliah di luar kota, hidup terasa sepi, mengeluh. Tahun ini memang tahun penuh kesedihan. Ini suaminya, perhatikan istrinya. Peristiwanya sama, istrinya jauh berbeda. Tahun ini sangat indah, catatan istrinya. Tadi suaminya tahun ini tahun menyedihkan, istrinya tahun ini sangat indah. Peristiwanya sama, cara pandangnya berbeda. Ibu-ibu seperti ini, ibu-ibu. Kalau ada suami terkutu, lemes, kasih semangat. Tahun ini sangat indah, kata istri. Cara pandangnya berbeda. Alhamdulillah sampai saya pensiun tanpa meninggalkan masalah. Banyak orang pensiun meninggalkan masalah. Sebelum pensiun meninggalkan masalah. Alhamdulillah sampai saya pensiun tanpa meninggalkan masalah. Bebas KPK, bebas kejaksaan, bebas kepolisian.
cara pandangnya berbeda. Tapi aduh saya pensiun jabatan saya hilang. Ini enggak, alhamdulillah saya pensiun tanpa menjadi masalah. Pensiun mesti datang. Kenapa harus mesti? Alhamdulillah pensiun tanpa meninggalkan masalah. Peristiwanya sama, cara pandangnya berbeda. Supaya bersyukur juga. Dua. Sekarang kawan saya ada jamaah masjid yang tulus. Ketika saya kehilangan kawan-kawan, saya lain. Sekarang suami saya itu kawannya jamaah masjid tulus. Kalau dia memuji tulus, kalau dia hormat tulus. Dulu waktu punya jabatan, repot. Ini tulus apa enggak? Enggak tahu. Sekarang jamaahnya masjid tulus. Cara pandangnya beda ya. Operasi batuk berhasil dan sehat kembali. Alhamdulillah sekarang bujuku sehat. Suaminya bilang, aduh pensiun operasi lain, operasi batuk berhasil sehat. Cara pandang yang positif gitu ya, yang baik. Hidup ini indah, harus dinikmati, bukan dikeluhkan ya. 4. Operasi katarak berhasil, penglihatannya makin terang. Dia bilang sekarang suami saya setelah operasi katarak, kalau ngaji enak, kalau baca buku enak. Segi positifnya ya. 5. Alhamdulillah anak sudah punya rumah sendiri. Ibarat burung mereka sudah bisa terbang. Bahagia sekali ya. Suaminya, aduh sepi semua. Hasilnya lain, anak saya sudah punya rumah sendiri, sudah mandiri, ibarat burung, sayapnya sudah lengkap, terbang sendiri. Alhamdulillah. Cara pandang apa ini yang bikin? Cara pandang positif ya. Anak yang kuliah tidak bermasalah, bahkan prestasinya menggembirakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini sungguh karunia-Mu amat banyak. Hidup terasa sangat indah. Ibu-ibu tidak boleh mengeluh, berpikirlah positif seperti ibu ini. Peristiwa datang berganti. Bukan peristiwanya yang bikin kita gelisah, respon kita pada peristiwa. Respon kita. Seperti ini ya. Nah. Hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan dikeluarkan tubuh kita sendiri, namanya hormon endorfin. Katanya ya, saya bukan ahli kesehatan. Endorfin. Hormon kebahagiaan. Hormon ini membuat rasa bahagia, meningkatkan daya tahan tubuh, badan lebih kuat, tidak mudah sakit. Kalau produksi tubuh kita hormon endorfin sehat. Produksi tubuh sendiri. Saat kita berpikir positif, emosi positif, berbuat baik, bersyukur, tersenyum, secara otomatis tubuh keluarkan banyak hormon endorfin. Ini semua tidak biaya. Bapak tidak pakai biaya, gratis. Tersenyum misalnya, pakai bayar nggak pakai. Orang yang gampang tersenyum itu endorfinnya keluar. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu tersenyum tergantung tanggal? Iya, iya kata bapak-bapak, tergantung tanggal. Jangan tersenyum tergantung tanggal. Bersyukur tadi ya, bersyukur itu semua ajaran agama itu membuat endorfin keluar, kebahagiaan. Emosi positif misalnya cinta. Tebarkan cinta di rumah, di tempat kerja, kegembiraan, bersemangat, senyum, antusiasme, maka lakukan di mana saja kita berada. Endorfin kita akan keluar, bahagia. Lakukan kebaikan, maka muncul perasaan hidup kita berguna. Kalau kita berbaik, menolong orang, hidup kita terasa berguna. Itu mengeluarkan banyak hormon endorfin. Orang menolong orang itu sedekah. Maka carilah kebahagiaan dengan cara membahagiakan orang lain. Cari kebahagiaan.
dengan cara membahagiakan orang lain. Jangan sebaliknya, cari kebahagiaan dengan cara apa? Cara tidak survei. Dengan cara memplofoto, jadi memplofoto ya. Nah, endorfin yang keluar. Jadi kebahagiaan itu tidak jauh dari kita, bersumber dari kita sendiri. Biasakanlah melihat semua hal dari sisi positif. Tadi contohnya ya. Buang semua perasaan negatif seperti marah. Jangan memang marah. Orang cantik marah jelek, apalagi sudah jelek. Tambah kaget terupaan ini. Dendam itu menyakiti diri sendiri. Iri hati, sedih, merasa dizalimi, cemas dan lain-lain. Dengan perasaan negatif itu maka tubuh memproduksi hormon kortisol yang dapat menyebabkan sakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gula darah naik. Yang punya gula darah jangan biasa dendam, jangan dulu marah, jangan ngamuan, jangan tidak serantangan, kan sakit. Misalnya gula darah tinggi, tidak serantangan. Jadi itu bikin naik gula darahnya. Ini hadis menarik hadis ini, yang semua saya kira sudah pernah mendengar. Haddatsana Anas bin Malik qala kunna julus Rasulullah faqala. Dari Anas bin Malik dia cerita, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah. Faqala Rasulullah berkata, "Yatlu alaikumul an al-san." Perhatikan, sebentar lagi akan muncul di tengah kita laki-laki ahli surga. Perhatikan, jadi kumpul begini, Rasul bilang, perhatikan, sebentar lagi akan muncul calon penghuni surga. Perhatikan. Watawat dengan ansor, itu yang muncul laki-laki dari hasil ansor. Tadi berjatuh menyebutui jenggotnya masih basah dari air putih. Kota Allah kota dia disemal dan tangan kirinya membawa sandalnya. Sandalnya masih basah. Dan mengatakan, dia itu calon penghuni surga. Dia. Besoknya Allah cerita, kami duduk lagi. Rasul mengulangi kalimat sama. Perhatikan, sebentar lagi akan muncul calon penghuni surga. Tiba yang muncul yang kemarin itu siapa ansar itu? Yang kemarin basah jenggotnya habis wudhu. Dia calon penghuni surga. Hari ketiga, Rasulullah bicara langsung. Akan muncul di tengah-tengah kita calon penghuni surga. Dan anak itu lagi yang muncul, anak muda itu lagi. Maka Abdullah bin Amr, sahabat Nabi Amr itu penasaran, hebat betul. Berapa kali mengatakan dia calon penghuni surga? Berapa kali? 3 kali berturut-turut. Abdullah bin Amr penasaran, hebat betul orang ini. Apa rahasia? Ditemui, saudara, saya ini sedang tidak baikan dengan bapak saya. Bolehkah saya menginap di rumah saudara? Oh silakan, silakan. Sebenarnya bukan itu tujuannya, ingin jadi diki. Penasaran dia tidak. Tidur. Yang Abdul Amr tidak bisa tidur. Ternyata pemuda ini setelah sampai di rumah jamaah Isya pulang itu ternyata tipenya tidur bleksek. Ngerti bleksek? Ya, bleksek itu pokoknya sirai kayak bantal amblas. Abdullah, loh, turu. Dia tidak bisa tidur, penasaran. Apa yang dilakukan malam itu? Terus menjelang subuh baru keliling, bangun. Kalau sholat malam jangan tenang gitu. Abdullah bin Amr, ini ya udah ada apa-apanya. Malam kedua, tidak bisa tidur.
Tapi yang pemuda ini, ya seperti kemarin, berkesan lagi. Karena siang kerja capek mencari harta yang halal, malamnya berkesan. Hari ketiga sudah deg-degan Abdul Amr. Wah, gak ketemu rasa merahnya. Tengah malam, komandan Tokang itu. Tengah malam, pemuda ini mulat. Ngerti mulat Pak ya? Ngerti mulat Bu? Mulat itu ini, tangannya dia. Allah, astagfirullah. Tidak bilang, ini sekarang saya kan. Mari mulat, turu mana sih Pak ya? Ya Allah, Abdullah. Hati Pak, gagal saya. Gagal menemukan rahasia. Paginya mohon maaf saudara, saya kemarin bohong kepada saudara. Saya tidak ada masalah dengan orang tua. Tapi saya penasaran dengan saudara. Saudara tahu, Rasul 3 kali berturut-turut mengatakan calon pengurus saya dan itu saudara yang setuju. Tapi saudara ternyata tidak ada hebatnya apa-apa. Bingung saya. Terima kasih buat saudara. Pengizinnya ingat pulang. Belum jauh dipanggil Abdullah tahu malam udah ketika aku sudah berangkat pergi berpaling da'ani dia panggil saya Fakola mahua illa maru'aita memang kamu dia melihat saya seperti adanya seperti yang kamu lihat inilah saya Ghayranni la ajibu nafsi la hadimul muslimina bisa wala sahadan ala khairin atau ya. Hanya saja saudara, saya ingin menjaga dua hal dalam hati saya. Saya jaga pertama, saya tidak pernah punya rasa tidak enak hati kepada orang lain. Tidak punya rasa enak, tidak ada rasa tidak enak hati pada orang lain. Tidak enak hati. Kita ini gampang sekali tidak enak hati. Apalagi kita ada WA, satu. Yang kedua, wala asahadan ala khair atau ilayah. Dan saya tidak pernah punya rasa iri pada orang lain yang mendapat kebutuhan dari Allah. Tidak punya rasa iri. Satu, tidak punya rasa tidak enak hati. Kedua, tidak punya rasa iri. Dua itu saya pelihara betul. Kalau Allah mengatakan Habilati barakatiha. Dua itu saudara yang menyebutkan saudara dari tanah pemilik surga. Wajah laki-laki dan dua itu yang saya tidak bisa. Dia mengatakan dua itu saya tidak bisa. Menghilangkan rasa tidak enak pada semua orang dan tidak iri itu tidak bisa. Ya. Kalau ingin calon pemilik surga tidak pernah punya rasa tidak enak hati pada orang lain dan tidak pernah punya rasa iri. Kita ini banyak, tidak artinya banyak, tidak enak hati dan irinya juga besar, ya, susah. Itu kuncinya ya. Ya sakit dengan susah karena itu ikhtiar berapa kali ya, ini aja. Perang sakit itu mamin muslimin musibah ada saukatin dalam bahwa ilah kahul biasa jadi sama kahul kita berdua. Orang muslim yang ini gangguan semacam tusukan duri atau dalam lebih berat dari itu, maka Allah menghapuskan perbuatan buruknya dan diberikan buruknya di pohon kayu. Udah. Sakit, sabar, ikhtiar, Allah mengurangi dosa. Seperti daun-daun yang gugur dari pohon. Nah, ini ada pitutur filosofi Jawa ya. Ini pitutur filosofi Jawa ini bagus. Sapa sing kelangan bakal diparingi, sapa sing nyolong bakal kelangan.
kidang melayu. Wong kidang melayu kok diburu. Banter ya artinya jangan memburu atau mencari hal yang sia-sia, cari sesuatu yang meningkatkan untuk Anda dapatkan. Ojo buru kidang melayu. Nah, jadi wong Jawa ya. Ya, piktur Jawa ada baiknya juga. Ora ubah, ora mamah. Kalau tidak ubah tidak bisa makan. Untuk mendapatkan rezeki dari yang puasa harus berusaha dengan sekuat tenaga. Kalau mangan urip, mangan turu ya gak bisa dapat rezeki. Ora ubah, ora mamah. Tidak usaha, tidak dapat makan. Akeh durung mesti cukup, setitik durung mesti kurang. Nah, ya. Akeh durung mesti cukup, tapi setitik durung mesti kurang. Itu harta barokah ya. Banyak belum tentu cukup dan sedikit belum tentu kurang. Banyak apapun penghasilan Anda, kalau Anda tidak mendapatkan rezekinya, pasti akan merasakan kurang selamanya. Akeh durung mesti cukup, setitik durung mesti kurang. Ojo mburu seneng tapi mburu ayem. Nah, ojo mburu seneng tapi mburu ayem. Jangan senang rela ketentraman itu ya pesannya ya. Wong sing menang itu wong sing bisa ngaturake priyanggane dhewe. Artinya belum dikatakan menang jika belum bisa mengalahkan dirinya sendiri. Maksudnya dapat menahan hawa nafsu, tidak mudah tersinggung, bersabar dan mudah memaafkan. Itu orang menang ya. Dadi manungsa sing bisa ngatur urip, aja gelem diatur urip. Nanging aja nglalekake aturane sing gawe urip. Nah, gitu ya. Wong Jawa sudah ngerti maksudnya ini. Urip iku sawang sinawang, ini penting ini. Sing ketoke luwe kepenak, durung mesti kepenak. Sing ketoke rekoso, durung mesti rekoso. Urip iku sawang sinawang. Sing ketoke kepenak, sing ketoke luwih kepenak, durung mesti kepenak. Ketoke tok iki. Sing ketoke rekoso, durung mesti rekoso. Hidup tidak dalam melihat orang lain. Orang yang terlihat bahagia belum tentu bahagia. Namun orang yang terlihat susah belum tentu susah. Apalagi ukuran harta itu palsu ya. Rawi-rawi atas malang-malang butuh. Ini semangat ya, semangat juang. Golopes kuntul baris, gotong royong. Rukun agawe santosa, kra agawe bubrah. Hidup rukun membuat sentosa dan hidup bermusuhan menjadi sengsara. Kalau jamaah rukun kuat, kalau PDM rukun kuat, PDM rukun, kalau ada konflik, nah tidak barokah, akan bubrah ya. La yang dirahmatin ala qaumin fi qatir rahim, kata Rasulullah. Allah tidak memberikan rahmat kepada kelompok yang silaturahminya tidak baik. Dia ikut sering keras gitu. Basuki Mawabrio. Ini ditulis di mana? Basuki Mawabrio ini. Ya, semboyannya Provinsi Jawa Timur di bawah apa? Simbol Tugu Pahlawan itu ya. Ya. Bahwa kebenaran itu perlu pengorbanan. Becik ketetek Allah ketoro.
Kebaikan tampak, kejelekan akan terlihat. Nah, orang tidak bisa menyembunyikan bangkai selamanya. Yang busuk pasti tercium. Nah. Sapa weruh ing panuju sasat tugai pagersi. Ini artinya siapa saja yang bercita luhur dan mulia pasti akan tertuntun dalam hidupnya, ya. Alang-alang dudu aling-aling mergining apa mau? Loh. Persoalan dalam kehidupan bukan sebuah penghambat, namun justru menjadi jalan bagi kesempurnaan, ya. Kesempurnaan itu menyempurnakan hidup, ya. Ya. Mengapa orang tidak bersyukur? Saya tangguh menang itu. Satu, melihat rumput tetangga lebih hijau. Ibu-ibu mengeluh karena melihat rumput tetangga lebih hijau. Padahal enggak. Sebenarnya rumput tetangga kita itu lebih hijau daripada tetangga. Hanya kelihatannya mengeluh. Ya tadi itu kelihatan kepenak, sedikit kepenak aja. Yang kedua sebabnya serakah, ingin punya lebih banyak tapi dengan jalan tidak benar. Boleh ingin punya banyak dengan jalan benar, kalau tidak benar namanya serakah. Ketiga, memelihara sifat iri dan dengki. Ini penyakit untuk menghilangkan syukur, ya. Nah ini coba lihat ini angkot, ya, tidak syukur orang. Rumput tetangga lebih hijau, penumpang. Enak ya jadi supir angkot, menjadi majikan diri sendiri, tidak diperintah dan tidak terikat jam kerja. Kata supir angkot, siapa bilang? Soro dan supir angkot lagi. Ono cicil sepeda motor angel di restoran. Sepi. Mengeluh. Lah Pak, lah sopo bercampur dengan apa? Yang enak supir pribadi. Tiap bulan langsung dapat gaji. Apa kata supir pribadi? Siapa bilang supir itu enak? Enak ada bang liya. Susah Pak, tidak punya hari libur, kerja terus. Libur gak libur, supir pribadi kerja. Saya ingin bawa anak-anak dana wisata, nggak bisa mengantarkan bos dana wisata, anak saya keleleran di rumah. Nah, kata pribadi. Lalu siapa yang enak? Bos itu enak Pak, bisa perintah-perintah. Jadi bos dia nggak tahu, tiap Sabtu pusing kepala saya, mikir mau gajian Sabtuan pusing. Saya punya kawan pemborong, setiap Sabtu cari tangan, ya betul. Kau terpaksa juga duit anak, duit westek di anak, terpaksa sedangkan di demo karo buruh, ya. Ya saya pengen lebih enak buruh, bayangkan, bos lebih enak buruh. Sabtu karena ada ujian bayaran. Jadi buruh, jadi boleh bayar bos. Sejak kapan dia terbalik? Gak kuali kan dunia ini. Kata buruh, sing enak pegawai negeri Pak, bolos gak bolos ibarat jangkep. Aku dipotong. Pegawai negeri itu enggak, teko telat gak apa-apa. Apa kata pegawai negeri? Nah ini pegawai negeri apa ini, ya? For free. Siapa bilang pegawai negeri enak? ASN, pegawai negeri, ya. Aparatur negara itu memang pegawai tetap, maksudnya tetap gaji kecil, tetap miskin, tetap ngutang koperasi.
rumput tetangga lebih hijau ya. Terus siapa yang enak? Kata begini, DPR itu enak Pak. DPR itu ijazah SMA sudah boleh, bayarnya tinggi, terhormat, diajeni puasa DPR. Ijazah SMA sudah ada apa-apa. Nah, apa betul DPR terhormat? Lihat ini. Tidak pleno, DPR diam yang tidak terhormat. Tidur dari salon yang tidur ya, tidur. Nah, ini terhormat. Ini ada anggota DPR, bukan DPR daerah ya, ini DPR pusat ini. DPR daerah datang kita tidur. Lihat DPR yang baru dilantik dulu. Ada anggota DPR yang tidur waktu pelantikan ketiduran. Ditakut kok tidur. Ternyata istrinya 3. Tahu kan? Udah. Mungkin bengi lembur istrinya terlalu awane keper ya. Wah, wong lanang. Nah, sama tidurnya beda penghasilannya. Ini wakil ini ya, tidur ini. Ini juga ini yang diwakili rakyatnya. Ya sama tidurnya. Ini tidur, pulang dapat uang sidang. Ini kira turu, gak mancal ya kayak apa-apa. Tapi lihat orang Indonesia itu alangkah kuatnya mentalnya, humornya. Ini becak mereknya apa? Hino, becak saya ini Hino. Hino sama dengan yang mahal itu. Ya. Karena itu soal rezeki, soal rupa, lihatlah orang bawamu, wanita tangguh. Ini ada video wanita yang tangguh, luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mengeluh, lihat orang ini. Alangkah susahnya. Wanita semua nih. Berasa sedikit nyemplung.
Ini lebih susah lagi. Tadi kita sudah bayangkan alangkah susah. Ini lebih susah lagi. Rumput tetangga tidak lebih hijau ya. Jangan gampang mengeluh. Coba ini bukan sesuatu yang lucu ya, tapi menyedihkan. Coba ini perhatikan. Ini anaknya diinfus ini ya. Ya masih banyak sana, nanti nggak cukup waktunya. Menyedihkan. Jadi rumput ibu-ibu, bapak-bapak lebih indah daripada rumput tetangga. Mana? Jangan mengeluh. Setan senang kalau bapak itu mengeluh. Yang kedua, perbuatan dosa dihiasi keindahan. Setan ini ya. Setan janji semua dosa dihiasi keindahan. Setiap dosa dihiasi dengan keindahan agar manusia terpesona, maka kebaikan harus tampil lebih indah. Qala rabbi ma'awaitani lau zayyinan lahum fil ardi walau yanahum ajmain illa ibadakal mukhlasin. Iblis berkata, Tuhan, disebabkan engkau menghukum saya sesat, maka akan aku hiasi perbuatan dosa dengan keindahan bagi mereka di bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ini juga gitu. La uzayyana la nun, pasti gitu ya. Walau yang sesatkan. Apa hiasan setan? Ya, kecuali hambamu yang mukhlis, ya tidak mempan. Hiasan setan apa yang paling menarik? Satu, uang. Uang itu bukan main ya, melumpuhkan iman. Yang kedua, uang. Yang ketiga apa? Uang. Ya. Saking mandiri uang itu. Yang keempat, kekuasaan. Yang kelima, asmara. Yang keenam, sanjungan. Sanjungan juga dan lain-lain. Maka kebaikan tampil lebih indah, antara lain
akhlak mulia, itulah sumber kemuliaan hidup, akhlak mulia. Yang kedua, keikhlasan dalam beramal, itulah benteng yang tidak tertembus setan. Ikhlas. Contoh ikhlasan, gadis penolong buat kita. Contoh keikhlasan ya. Di sebuah kereta malam, ada seorang tua naik kereta. Semua acuh, ada yang main HP, ada seorang gadis yang memberikan tempat duduk pada orang tua ini dan dia rela berdiri. Siapa gadis ini? Inilah. Coba perhatikan, angka tentang keikhlasan ya. Acuh main HP seorang gadis ini. Malam juga ya, malam semua tidur. Lima jam lagi. Semua tidur. Ini yang bikin ini. Sampai lagi sini ya. Tidur dengan berdiri ya, mengalah. Tanpa tempat duduk. Duduk 279 karena dia punya kembali tempat dia diberikan ya pada orang tua. Siapa gadis ini? Nah inilah. Semua terkejut. Ini pesannya ya. Kebaikan yang sebenarnya adalah ketika Anda siap mengorbankan sesuatu yang Anda butuhkan. Gadis tadi yang cacat kakinya rela berdiri, padahal dia punya kasih duduk, tapi diberikan kepada orang yang tua. Kebaikan yang sebenarnya, mari kita camkan dalam hati ini ya. Kebaikan sebenarnya adalah ketika Anda siap mengorbankan sesuatu yang Anda butuhkan. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan melakukan kebaikan sebelum kamu infakkan apa yang paling kamu sukai. Nah, luar biasa ini ya. Sama dengan jamaah An-Nur, insya Allah. Terakhir. Tip melawan kemalasan. Mengubah tetapi dengan meskipun. Ubahlah tetapi yang negatif dengan meskipun yang positif. Saya sebenarnya ingin ikut pengajian An-Nur, tapi rumah saya jauh. Ubah dengan meskipun.
Saya ingin ikut pengajian itu meskipun rumah saya jauh. Saya ingin bisa bangun tahajud, tetapi ngantuk. Saya ingin bisa tahajud meskipun saya ngantuk, tetapi agak meskipun. Saya ingin bekerja tidak terlambat, tetapi rumah saya jauh. Saya ingin bekerja tidak terlambat meskipun rumah saya jauh. Ubahlah tetapi dengan meskipun. Raine ini di wisuda naik becak. Becak ini adalah bapaknya dari Kendal ke Semarang. Waktu lulus SMA, Pak, saya ingin bisa melanjutkan kuliah. Bapaknya diam, menangis. Kemudian dia keliling cari ada perusahaan yang kasih beasiswa karena nilainya luar biasa Raine ini. Tidak ada. Akhirnya dapat bidik misi ya, bidik misi. Dia guru TPA, jadi ngulang ngaji. Setiap hari programnya one day one juice ngajinya itu. Sama dengan Bapak Ibu sekalian, semuanya kan begitu kecuali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Dapat beasiswa. Akhirnya diundang Presiden Kalimperan Kusuma waktu Pak SBY ini ya, dipanggil. Ini bapaknya nangis. Saya mimpi apa? Kok bisa ketemu Presiden gitu? Atasnya mau becak. Ini tanya oleh SBY. Ini Bu Ani almarhum ya. Kamu minta apa hari ini? Saya sudah tahu riwayat hidupmu. Kamu minta apa? Apa kata Reni? Kalau Bapak Presiden berkenan, mohon saya bisa melanjutkan sekolah ke Inggris. Saya akan segera belajar dengan cepat, pulang untuk mendidik adik-adik saya. Bukan main ya. S2 ke Inggris, saya dengar S3-nya disuruh melanjutkan karena nilainya bagus. Mengubah tetapi dengan meskipun ya. Nah ini saya sering tutup dengan ini. Ibu-ibu berapa anaknya Bu? Dihitung. Ini dihitung semua, termasuk yang di Kaleng ini ya. Ini numpak bemo pas nih, malah dibonceng ya. Tapi yang penting pesan tadi, seperti pesan Jawa tadi. Urip iku sawang sinawang. Ana wong numpak Mercy karo berbes mili, ana mlaku karo gemuli. Numpak Mercy tapi nangis terus. Bojone gak mulai-mulai, anake nakal. Tapi ana wong mlaku gak duwe kendaraan. Guyu ae. Pilih mana? Pilih numpak Mercy. Pinter itu namanya. Jali-jali dari Jakarta sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf sudah melampaui jam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.